Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Mas Mbak sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Hendra Imi dengan NIM G00241190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum laboratorium anatomi blok 1.2 muskuloskeletal. Pada kesempatan kali ini telah sampai pada laporan ketiga yang bertemakan tentang superioritas inferior. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal A, jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Soal B, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum. Dan C, jelaskan anatomi os femur. Eh, yang soal A, anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Jadi artikulasi genu ini terdiri dari beberapa eh, penyusun. Yang pertama ada tulang. Tulang pada artikulasi genu ini ada tulang femur, ada os tibia, os fibula, dan patella itu sendiri, os patella. Jadi keempat tulang-tulang ini akan membentuk struktur pada artikulasio genum. Kemudian ada kapsula sendi atau kapsula artikularis. Kapsula artikularis ini sebagai pembungkus, pembungkus sendi. Jadi dia itu fungsinya untuk membatasi ruang sendi dan memberikan perlindungan serta dukungan pada artikulasio genu. Dan kapsula artikularis ini juga dilapisi oleh membran sinovial yang akan menghasilkan cairan sinovial. Dan cairan sinovial itu sendiri fungsinya untuk sebagai pelumas dalam pergerakan sendi. Jadi sendi tidak gampang aus atau cedera kalau ada cairan sinovial itu. Kemudian ada meniskus di terus di artikulasi genu ada meniskus lateralis dan meniskus medialis. Dan meniskus lateralis dan medialis ini adalah tempat bertemunya eh, os femur, lebih tepatnya kondilus kepada os tibia. Jadi, meniskus ini adalah fibrokartilago yang fungsinya sebagai shock absorber dan membantu distribusi beban pada lutut. Kemudian ada bursa di articulatio genu, ada bursa suprapatellaris. Bursa suprapatellaris ini berfungsi sebagai bantalan di sekitar sendi dan mencegah gesekan antara otot, tendon, dan tulang. Kemudian soal yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genum. Ini saya akan jelaskan ligamentum yang ada di artikulasio genum. Yang pertama adalah ligamentum cruciatum anterius. Ligamentum ini eh, berada di kapsula sendi dan menyeberangi sendi secara diagonal dari bagian anterior tibia ke posterior femur. Fungsinya itu untuk mencegah bergeseran anterior tibia terhadap femur dan melindungi dari gerakan rotasi yang berlebihan. Dari ligamentum cruciatum anterius ini sangat rawan terjadi cedera pada atlet karena atlet suka bergerak secara ekstrim yang menyebabkan ligamentum cruciatum anterius ini dapat cedera atau robek. Kemudian ada ligamentum cruciatum posterius. Ligamentum cruciatum posterius ini terletak di belakang ligamentum cruciatum anterius dan memiliki arah diagonal. Jadi LCP dan LCA itu sama-sama memiliki arah diagonal. Bentuknya akan seperti X begini. LCP ini berfungsi untuk menahan pergerakan posterior tibia terhadap femur serta membantu menjaga kestabilan lutut atau ya artikulasio genu saat melakukan fleksi. Kemudian ada ligamentum kolateral tibial, ligamentum kolateral tibial, dan ligamentum kolateral fibular. Ligamentum kolateral tibial ini
menghubungkan femur bagian medial ke tibia bagian medial. Ini fungsinya untuk mencegah tekanan yang berlebih kalau ada arah tekanan dari arah tibial. Kalau yang fibular itu menahan tekanan dari arah fibular. Jadi sama-sama lateral begini. Kemudian ada ligamentum patella. Ligamentum patella ini terletak di bagian anterior. Ligamentum patella ini merupakan lanjutan dari tendon quadriceps yang menghubungkan bagian bawah patella ke tuberositas tibia. Ligamentum patella ini berperan penting untuk transfer kekuatan otot quadriceps ke tibia yang diperlukan untuk gerakan ekstensi lutut. Kemudian untuk soal yang C, jelaskan anatomi os femur. Untuk femur sendiri, itu bagian pertama ada caput femoris. Caput femoris atau kepala dari femur. Kepala femur ini adalah bagian bulat di bagian proksimal femur yang berartikulasi dengan acetabulum di panggul membentuk sendi panggul. Nah, sendinya itu berupa ball and socket atau globoid. Permukaan kaput ini dilapisi oleh kartilago untuk memudahkan pergerakan sendinya. Kemudian ada kolum femoris atau leher dari femur. Eh, kolum ini bagian yang menghubungkan antara kaput dengan korpus atau badan femur. Dan pada kolum femoris ini memiliki sudut tertentu yang bisa dijadikan untuk distribusi beban pada panggul dan tungkai bawah. Kemudian ada trochanter mayor dan trochanter minor. Trochanter mayor itu eh, cenderung lebih besar daripada trochanter minor. Trochanter mayor adalah penonjolan besar di sisi lateral posterior lateral proksimal femur yang berfungsi sebagai tempat perlekatan musculus gluteus medius dan minimus. Kemudian trochanter minor adalah penonjolan yang lebih kecil di sisi medial proksimal femur yang menjadi titik perlekatan bagi musculus ilios iliops iliops iliopsoas yang berperan dalam fleksi panggul. Kemudian ada corpus femoris atau badan femur itu. Ini adalah bagian panjang terpanjang dalam femur dan bagian ini berfungsi untuk menahan beban tubuh dan memberikan kekuatan struktural pada femur. Pada sisi posterior dari corpus femoris ini terdapat linea aspera. Linea aspera. Kemudian ada condylus, medialis dan lateralis. Condylus adalah bagian distal femur, paling distal, yang berbentuk bulat dan berfungsi sebagai artikulasi dengan condylus tibia yang untuk membentuk artikulasio genus sendiri. Condylus ini dilapisi oleh kartilago untuk mengurangi gesekan selama gerakan lutut. Sekian laporan praktikum laboratorium anatomi 1.2 dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penuturan kata, sekiranya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.